Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh soleha Abu Dar, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Iya, jangan lupa olahraga yang teratur ya. Baik teman-teman, kita akan memulai atau melanjutkan pelajaran tematik 2, tema 5. Materinya hari ini adalah matematika. Namun ya, sebelum itu seperti biasa, silakan masing-masing berdoa bersama. Baik, kalau sudah, mohon disimak dengan baik. Mengenal satuan ukur panjang. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Ini dua alat ukur panjang, teman-teman. Satuan baku. Apa itu? Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur suatu panjang, satuan internasionalnya adalah meter atau sentimeter. Contohnya, yang pertama, penggaris atau bahasa lainnya mistar. Jadi sama ya, penggaris atau mistar. Teman-teman, di sini ada yang ukuran panjangnya 15 cm, ada yang 20, 30, 40, bahkan ada yang sampai 60. Jadi, penggaris atau mistar ini menggunakan sentimeter. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur seperti pensil, tempat pensil, penghapus, buku, jari tangan, dan lain sebagainya yang memang ukurannya tidak terlalu panjang dan lebar. Seperti itu. Sampai sini paham? Baik, contoh yang kedua. Meteran. Apa teman-teman? Lebih tepatnya roll meter, atau ada yang menyebut meteran kelos atau meteran tukang. Kenapa tukang? Karena memang sering digunakan oleh tukang bangunan. Namun lebih tepatnya roll meter atau meteran. Teman-teman pernah lihat mungkin ya. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur seperti pintu, ya, pintu rumah, lemari, papan tulis, bahkan untuk menghitung luas lahan atau luas tanah. Ya, karena ini rolan, ya macam-macam teman-teman ya. Kenapa bisa sampai mengukur untuk luas lahan? Karena ada ukurannya. Ini roll meter yang kecil, ya maksimal 3 meter. Di situ tertulis 3 m, berarti meter. Nah ini roll meter ini menggunakan satuan meter dan sentimeter. Jadi untuk luas lahan, kenapa bisa diukur dengan roll meter ini? Karena ada ukurannya. Seperti Pak Angga bilang tadi, ada yang bisa nyampe 10 meter ya, ketika ditarik membentang 10, 15 bahkan lebih. Teman-teman paham? Baik, kita lanjut. Yang terakhir, ya, contoh alat ukur satuan baku itu adalah meteran pita. Ya, meteran pita ini biasa digunakan oleh tukang jahit ya, penjahit, teman-teman yang suka buat baju, celana. Sudah tentu meteran yang seperti ini digunakan untuk mengukur kain bahan baju, celana,
dan juga untuk mengukur lingkar perut, lingkar lengan. Pokoknya kurang lebih ketika teman-teman ingin membuat baju sekolah, baju main, ya, baju formal atau non formal, itu biasanya ketika datang ke tukang jahit atau penjahit, teman-teman akan diukur dengan alat ini. Baik, insya Allah sampai sini paham ya. Selanjutnya, sekarang lanjut tadi satuan baku. Sekarang teman-teman, apa sih satuan tidak baku? Alat ukur panjang satuan tidak baku. Mohon disimak. Alat ukur panjang satuan tidak baku adalah instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya depa, jengkal, langkah, tali, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah satuan depa, ya, mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tidak baku atau tidak tetap, seperti dengan tangan. Satuan depa itu berarti dengan merentangkan tangan kita. Jadi mengukurnya dari ujung jari tangan sebelah kanan sampai ujung jari tangan sebelah kiri. Itu namanya satuan depa. Teman-teman mengukurnya dengan merentangkan tangan. Kemudian yang kedua, kemudian satuan jengkal. Apa itu satuan jengkal? Iya, mengukur dengan cara menggunakan ibu jari, ya, sampai titik ujung jari kelingking. Jengkal ini lebih sering teman-teman gunakan pastinya untuk mengukur suatu benda biasanya. Contohnya meja gitu. Wah, mejanya berapa jengkal nih? Panjangnya misalkan 5 jengkal. Nah, seperti itu. Itu dinamakan satuan jengkal. Kemudian selanjutnya satuan langkah. Teman-teman, apa maksudnya? Iya, satuan langkah. Jadi cara menghitung, mengukurnya sesuai dengan langkah kaki kita. Misalkan 1 ubin atau 2 ubin, ya, kita mengukurnya. Wah, panjang suatu ruangan, misalkan ruang tamu, diukur dengan langkah kita. Wah, ini kurang lebih lebar atau panjangnya ada 10 langkah. Jadi diukur atau mengukurnya dengan langkah kita. Itu disebut satuan langkah. Baik, yang terakhir, yang keempat, satuan hasta. Jadi satuan hasta batasannya adalah di situ dari mulai siku, ya, lekukan siku sampai ujung jari, ya, itu menghitung satuan hasta. Baik, sampai sini untuk contoh alat ukur satuan tidak baku, teman-teman paham ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, perlu diingatkan oleh Pak Angga bahwa ketika kita memakai satuan tidak baku atau memakai alat ukur panjang satuan tidak baku dengan tadi misalkan seperti depa, satuan jengkal, satuan langkah, dan satuan hasta, itu sebetulnya tidak disarankan ya, karena akurasinya tidak akan tepat. Mengapa demikian? Karena alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang berbeda. Contoh misalkan dengan langkah, lebar atau luas, panjang, kelas Abu Zar kurang lebih 9 langkah misalkan oleh Pak Angga. Itu Pak Angga yang hitung langkah Pak Angga. Namun coba kalau misalkan
sama bisa jadi mungkin 18 ya, berkali-kali lipat, karena dari postur juga tidak sama, makanya akurasinya tidak tepat. Apalagi misalkan mengukur meja, memulai menggunakan satuan jengkal. Meja guru panjangnya 7 jengkal, itu memakai tangan pagar. Coba kalau misalkan yang menghitungnya, yang mengukurnya memakai dengan tangan teman-teman, pasti hasilnya berbeda. Bukan lagi misalkan tangga tadi 9, bisa saja 20. Jadi seperti itu ya. Alat ukur panjang tidak baku akan berbeda, jadi hitungannya tidak akurat. Sampai sini paham? Alhamdulillah, insya Allah paham teman-teman ya. Baik teman-teman, hari ini kita cukupkan ya. Tadi kita belajar apa teman-teman? Yang pertama, teman-teman pahami betul ya, mengenal terlebih dahulu satuan ukur panjang atau alat ukur panjang tidak baku dan baku ya. Yang baku tadi seperti apa contohnya, kemudian yang tidak baku seperti apa contohnya. Pahami betul dulu ya. Nah, baru insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan coba mengukur suatu benda. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.